Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hidayah Minang, sanak saudara di rantau maupun di kampung. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema sebuah hal yang selama ini belum pernah diangkat ke publik, tentang senjata yang sering dimainkan di dalam silet di Minangkabau. Selama ini senjata kurambik sudah cukup populer, bahkan menjadi senjata rahasia bagi tentara elit Amerika. Namun sebagian generasi Minang masih belum mengenal tentang senjata itu. Jadi kali ini saya akan mencoba mengangkat dari jenis senjata lain yang lebih spesifik dimainkan oleh tua-tua silet dari aliran Langkah Tigo atau paham Langkah Tigo. Jadi apa senjatanya? Kita bukan akan berbicara tentang model dan bentuk senjatanya, jenis teknik permainannya, dan berapa hal keunikan-keunikan senjata ini. Jadi apa itu senjatanya? Yaitu pisau sirawi. Jadi bentuknya mirip dengan kuku alang, namun ini berbeda jenis, di mana pisau ini memiliki ciri khas tersendiri. Jadi dapat diperhatikan jenis senjata ini memiliki identitas sendiri, memiliki ciri khas sendiri, di mana juga tersebut di dalam sebuah pantun filsafat. Pisau sirawi lanti ulu pauki surau di barangan, tinggal dilawi kita dulu sama so pulau balarangan. Jadi senjata ini tersebut dalam sebuah pantun filsafat adat yang sangat luar biasa. Jadi pantun filsafat tadi mengungkapkan tentang sebuah perjuangan dan keprihatinan, termasuk di dalam kesabaran. Pisau sirawi lanti ulu pauki surau di barangan, tinggal dilawi kita dulu sama so pulau balarangan. Jadi ada keprihatinan, ada kesabaran, ada motivasi menunggu waktu yang tepat. Jadi apa uniknya dari pisau ini? Secara umum pisau yang berbentuk ini memiliki mata di bawahnya. Tapi pada pisau sirawi ini matanya bukan di bagian bawah, tapi di sininya. Jadi dapat kita saksikan. Jadi mata yang sangat tajam ada di bagian atasnya. Jadi bentuknya yang unik. Inilah pisau sirawik yang biasanya gunanya seperti pantun pepatah yang kita sampaikan tadi. Gunanya sering digunakan untuk meraut, menghaluskan ukiran-ukiran atau membuat sejenis ukiran. Jadi inilah bentuk pisaunya. Jadi selain untuk mengukir, pisau ini para sesepuh-sepuh silet zaman dahulu atau para tua-tua silet sering menggunakannya untuk mencukur jenggot, merapikan kumis. Jadi pisau ini sangat tajam, dibuat dari jenis besi yang terpilih, besi yang cukup berkualitas. Kemudian proses pembuatannya juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pandai besi sendiri. Jadi yang pertama keunikannya yang pertama adalah masalah mata pisaunya berada di atasnya. Jadi biasanya identik senjata apabila lengkungan hulunya seperti ini, biasanya matanya berada di bawah. Tapi di pisau sirawi ini berbeda, matanya berada di atasnya. Jadi pisau ini sangat tajam sebab digunakan untuk menghaluskan atau mengukir ukiran. Kemudian pemakaiannya pun sendiri ini sering dimainkan dengan sangat cepat oleh
tua-tua silek. Dan biasanya permainan senjata ini jarang yang diajarkan kepada murid karena senjata ini cukup berbahaya. Ada juga yang mengatakan senjata ini makan dalam, artinya ketajamannya, karena ketajamannya yang luar biasa, kemudian luka yang disebabkan atau yang dihasilkan dari tusukan ini sangat dalam. Bahkan orang yang sering orang-orang yang terluka karena pisau sirawi ini biasanya sudah mengalir darah baru tahu bahwa ia terluka. Jadi sayatannya sangat halus namun dalam. Namun kalau diperhatikan para tua-tua silek memainkan pisau sirawi ini biasanya pergerakannya sangat cepat dan halus. Pegangannya pun sendiri ada beberapa teknik, ada genggamannya yang pas di dalam. Jadi ketika pas di dalam lengkungan bahu atau bagian lembut di telapak tangan ini pas. Jadi pegangan pisau sirawi ini seperti ini biasa. Ini yang pertama. Jadi sering kalau orang kurang perhatian, jadi pisau sirawi ini cukup membuat lawan juga tertipu, di mana kecenderungan orang akan berpikir jenis senjata yang seperti ini biasa matanya di sini, namun ini berbeda, matanya berada di atasnya. Jadi perhatikan bentuknya. Kemudian pisau sirawi juga dipegang dalam bentuk seperti ini. Jadi pisau sirawi yang biasanya makannya seperti ini, jadi juga ada teknik seperti ini, menyayat bagian-bagian yang titik-titik yang akan diserang. Selanjutnya ada juga pegangan. Dalam pegangan seperti ini, pegangannya pas, tekanannya di antara ibu jari yang ditekan ke dalam. Jadi posisi pegangannya seperti ini. Kemudian yang terakhir, masalah pegangan pisau sirawi inilah yang sering dimainkan oleh para tua-tua silek. Jadi bentuknya yang unik ini dapat disaksikan, tetap pegangannya berada di atas. Jadi inilah di antara beberapa keunikan pisau sirawi yang belum pernah dipublikasi atau yang belum pernah diungkapkan ke kelayakan ramai. Jadi ini sengaja diinformasikan supaya generasi muda paham dengan berbagai jenis senjata yang ada di dalam permainan silek. Ini baru sebagian kecil. Jadi secara umum saat ini generasi sudah mengenal senjatanya, tentang kurambik sebagian, tapi yang umum dikenal hanyalah senjata kukualang. Kemudian itu yang lebih umum dikenal oleh generasi muda saat ini. Tapi masih banyak jenis senjata yang belum dipublikasi. Dikhawatirkan kalau seandainya tidak ada informasi ini dibagi, kekhawatiran kita tentang hilangnya informasi bagi generasi selanjutnya. Jadi inilah salah satu jenis senjata yang dimainkan oleh berbagai aliran di dalam silek Minangkabau. Terutama yang sering terlihat, yang sering saya saksikan permainan pisau sirawi ini oleh tua-tua silek dari aliran Langkah Tigo. Jadi demikian, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mempublikasikan jenis-jenis senjata yang lain, sejenis rambau atau sejenis pedang mansiang dan lain sebagainya. Jadi sekilas informasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi generasi muda. Namun yang perlu diperhatikan, inilah pisau sirawi lanti ulu. Jadi bentuknya yang unik, yang ciri khas dari permainan silek Minangkabau. Salam silek Minangkabau. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.